Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made. Belajar fisika mudah, mudah-mudahan Pak jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pak Made pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan fisika inti, tetapi untuk sub, grafik kestabilan, dan radioisotop. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan grafik kestabilan inti yang menyatakan hubungan antara banyaknya neutron dan proton. Setelah kita pelajari tentang fisika inti, ini bisa dibuat garis kestabilan yang vertikal menyatakan banyaknya neutron, yang horizontal menyatakan banyaknya proton atau elektron. Nah, dari grafik yang terlihat di sebelah kiri tampak yaitu untuk atom ringan Z lebih kecil dari 20, inti stabil terletak pada garis N sama dengan Z, atau perbandingan neutron dengan proton sama dengan 1, yang berarti jumlah neutron sama dengan jumlah proton. Untuk atom berat, nomor atom Z lebih besar 20 dengan pertemuan proton, maka menolak proton semakin besar, sehingga jumlah neutron harus diperbanyak agar keadaan stabil. Jadi N lebih besar Z, kira-kira banyaknya neutron 1,6 kali banyaknya proton. Untuk atom dengan nomor atom Z lebih besar 23, daya tolak menolak proton tidak dapat diimbangi dengan pertambahan neutron, sehingga menjadi tidak stabil. Inti yang tidak stabil akan memancarkan sinar relatif secara spontan. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan. Radioaktivitas atau aktivitas radiasi adalah pemancaran sinar relatif secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil, yang pertama kali ditemukan oleh Henri Becquerel, ahli fisika berkemasan Prancis tahun 1896. Berdasarkan grafik kestabilan inti yang tadi dapat menyatakan bahwa untuk inti ringan tidak stabil yang terletak di atas garis kestabilan N sama dengan Z, N per Z lebih besar per 1 atau N lebih besar per Z memiliki kelebihan neutron. Jumlah neutron lebih besar daripada jumlah proton. Untuk mencapai kestabilan N sama dengan Z, kelebihan neutron harus berubah menjadi proton melalui pemancaran sinar beta atau elektron. Jadi inti induk ZXA akan berubah menjadi Z plus 1XA plus elektron. Contoh, 6C14 akan berubah menjadi 7N14 plus min 1 beta 0. Demikian pula lama-lama CR137 akan berubah menjadi 56BA137 plus min 1 beta 0. Demikian pula 38SS90 akan berubah menjadi 39I90 plus min 1 beta 0. Jadi begitu adik untuk N lebih besar daripada Z. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat simak. Mari adik-adik kita lanjutkan. Inti ringan tidak stabil yang telah dibawa garis kestabilan N sama dengan Z memiliki kelebihan proton. Untuk mencapai keadaan inti stabil, kelebihan proton berubah menjadi neutron sambil memancarkan positron atau beta positif. Positron adalah partikel yang masanya sama dengan massa elektron tetapi bermuatan listrik positif. Bisa lihat reaksinya yaitu inti induk ZXA akan berubah menjadi inti hasil Z-1YA plus 1 beta 0. Contohnya yaitu karbon 6C11 menjadi 5B11 plus 1 beta 0. Sedangkan inti berat Z lebih besar 83 yang terletak di atas garis kestabilan memiliki kelebihan neutron dan proton. Untuk mencapai kestabilan inti ini memancarkan partikel apa sehingga intinya kehilangan 2 proton dan 2 neutron. Contohnya ini induk yang lihat yang bawah, ZXA akan berubah jadi Z 2YA-2 plus 2 alpha 4. Contohnya yaitu 88 Ra226 menjadi 86 Ra222 plus 2 alpha 4 atau 2I4. Yang terakhir yaitu 84 PO2
12 berubah menjadi 82 PB 208 plus 2 alfa 4 atau 2H4. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, yaitu radioisotop. Isotop yang berbeda dari unsur yang sama mempunyai jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, tetapi jumlah neutronnya berbeda, atau dengan kata lain nomor atom sama. Radioisotop adalah isotop yang radioaktif suatu unsur. Mereka juga dapat didefinisikan sebagai atom yang mengandung kombinasi neutron dan proton yang tidak stabil, atau kelebihan energi dalam intinya. Adapun pemanfaatan radioisotop yang pertama, radioisotop dalam kedokteran, seperti technetium 9, TC9, disuntikkan ke dalam pembuluh darah, kemudian diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu seperti jantung. Sebaliknya, TI201 akan diserap oleh jaringan sehat pada organ jantung. Kedua stop ini bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. B, yaitu iodin 123 untuk mendeteksi penyakit otak atau untuk mengetahui gangguan ginjal. Sedangkan iodin 131 mencari ketidaknormalan tiroid. C, yaitu kobalt 60 atau CO60 atau radium 60 berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. Nomor D, karbon 14. C14 digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Jadi itulah manfaat radioisotop dalam kedokteran. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Mari kita lanjutkan, yaitu manfaat radioisotop dalam bidang pertanian. Radioisotop dalam bidang pertanian, yaitu fosfor 32, P32 berguna untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan induknya. B, yaitu pupuk yang mengandung N15 dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. Yang ketiga, radioisotop dalam bidang industri. Radiasi sinar gamma digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, radiasi digunakan untuk pengawetan kayu atau barang-barang seni serta mendeteksi kebocoran pipa. B, lautan thorium pada Petromax agar lampu menyala lebih terang. 4, radioisotop dalam bidang hidrologi. Na24 digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai atau debit air. B, sedangkan jika N24 dalam bentuk karbonat digunakan untuk memiliki kebocoran pipa di bawah tanah. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan manfaat radioisotop dalam bidang sains. Iodin 131 untuk mempelajari keseimbangan dinamis. Oksigen 18 digunakan untuk mempelajari reaksi eutrofikasi. Karbon 14 untuk mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis dan dapat juga nanti digunakan untuk mengetahui umur suatu fosil. Nomor 6 yaitu tenaga listrik. Proses kerja PLTN sebenarnya hampir sama dengan proses kerja pembangkit listrik konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang umumnya sudah dikenal secara luas. Yang membedakan antara dua jenis pembangkit listrik itu adalah sumber panas yang digunakan. PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir, sedangkan PLTU mendapatkan suplai panas dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Reaktor daya dirancang untuk memproduksi energi listrik melalui PLTN. Reaktor daya hanya memanfaatkan energi panas yang timbul dari reaksi fisi atau reaksi berantai. Sedangkan kelebihan neutron dalam teras reaktor akan dibuang atau diserap menggunakan batang kenali. Karena memanfaatkan panas hasil fisi, maka reaktor daya dirancang berdaya termal tinggi dari order ratusan hingga ribuan megawatt. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat. Mari adik dilanjutkan proses kerja pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN.
Proses pemadaman panas hasil fisi untuk menghasilkan energi listrik di dalam PLN adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga melepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Lihat reaksi di bawah. Nomor 2, panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. Nomor 3, uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau kinetik. Nomor 4, energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator sehingga dihasilkan arus listrik. Begitu adik-adik, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan komponen dasar reaktor nuklir. Jadi sebelum terbentuknya PLTN, kita harus pahami apa dasar atau komponen-komponen dasar daripada reaktor nuklir. Komponen dasar dari reaktor nuklir adalah sebagai yang pertama, bahan-bahan nuklir berbentuk batang logam berisi bahan radioaktif yang berbentuk plat. Lihat gambar yang bawah. 2, moderator berfungsi menyerap energi neutron. Yang ketiga, reflektor berfungsi memantulkan kembali neutron. Yang keempat, pendingin berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Yang 5, batang kendali berfungsi menyerap neutron untuk mengatur reaksi fisi. 6, perisai merupakan pelindung dari proses reaksi fisi yang berbahaya. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat proses pada PLTN seperti skema berikut. Energi yang dilepaskan dalam proses fisi menghasilkan panas. Beberapa di antaranya dapat diubah menjadi energi yang dapat digunakan. Metode umum untuk memanfaatkan energi panas ini adalah memindahkan panas air mendidih dari reaktor ke steam generator, heat exchange untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang kemudian akan menggerakkan turbin uap yang memutar generator dan menghasilkan listrik. Nah, inilah kemudian dialirkan, dibutuhkan sesuai dengan pemanfaatannya. Ya, itu begitulah adik-adik yang bisa saya berikan tentang garis stabilan dan manfaat daripada radioisotop. Silakan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.